Sobat bayangan semuanya, setelah puas beristirahat dan bersantai di pos 1, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Dan Gunung Lorokan ini benar-benar memiliki jalur pendakian yang sangat ramah, sehingga cocok untuk pendaki pemula, bahkan anak kecil sekalipun. Karena selain landai, jarak antar pos pun hanya kisaran beberapa menit saja. Recommended banget kan guys? Halo guys, sekarang kita sudah sampai di pos 2 guys. Pendaki latih pokoknya pos 2. Pendaki latih bolot deh. Jalur puncak, jalur camp, tanjakan, kembang. Setelah sampai di pos 2, kami hanya berhenti sejenak tanpa beristirahat, karena memang jarak dan jalur yang terasa mudah bagi kami, sehingga tak ada rasa lelah sedikit pun. Meskipun demikian, kami tetap berpendirian bahwa semudah apapun jalur dan sesingkat apapun estimasi waktu pendakian, tidak boleh sama sekali meremehkan dan harus tetap waspada dan berdoa. Karena kami pun tak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Pos 3. Sekarang kita sudah sampai di pos 3. Ada stiker. Ketika sampai di pos 3, kami beristirahat sekitar 1 menit saja kemudian melanjutkan perjalanan. Beberapa kali kami berpapasan dengan pendaki yang turun dari puncak, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Bahkan ada 2 orang pendaki yang kami temui sedang naik turun dari base camp ke puncak sebanyak 7 kali. Hal ini menandakan bahwa jalur pendakian Gunung Lorokan sangat mudah dengan estimasi waktu yang sangat singkat. Gunung Lorokan ini memiliki beberapa tanjakan yang diberi nama sebagaimana gunung lainnya. Dan salah satu nama tanjakan tersebut adalah Tanjakan Raisa yang hanya berjarak beberapa meter saja. Dan tepat di atas Tanjakan Raisa, terdapat shelter yang bisa digunakan untuk istirahat. Shelter ini berada di sebelah kiri percabangan jalur ke Puncak Lorokan dan jalur ke Puncak Rengganis. Jadi kalian bisa beristirahat dulu di shelter ini jika merasa lelah atau berteduh dari hujan. Sebagaimana yang kami lakukan, kami pun berteduh di shelter ini karena tiba-tiba hujan turun dengan deras. Benar-benar syahdu suasananya guys, hujan deras dengan dibalut kabut dan angin, hingga membuat kami sempat agak kedinginan. Karena sekarang lagi hujan, kita berteduh di atas shelter tanjakan pos 3. Ini lagi hujan guys. Tanjakan Raisa. Tanjakan Raisa pos 3. Di shelter ini kami pun bertemu dengan seorang ibu muda dengan anaknya yang masih berusia sekitar 5 tahun sedang berteduh. Mereka sedang dalam perjalanan turun dari puncak. Namun tak semua pendaki berteduh, bagi mereka yang membawa jas hujan akan tetapi berjalan sesuai tujuan. Sedangkan kami berteduh karena kaki tak membawa jas hujan. Jangan ditiru ya guys, selalu persiapkan jas hujan ketika melakukan pendakian. Hujan-hujan. Kita hujan-hujan. Mau nyampe puncak. Mau nyampe puncak kita hujan-hujan. Soalnya hujannya nggak akan berhenti. Karena hujan tak juga berhenti, sementara waktu terus berjalan, kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke puncak meskipun masih belum reda. Hal ini karena kami tak berniat untuk ngecamp, jadi kami harus segera sampai puncak dan turun lagi. 1, 2, 3. Seret. Puncak guys. Belum, puncaknya nok kono ya. Puncak bayangan. Belum. Iki nek seumpama terang padang apik ketok kabeh yang view ini asih to. Apik-apik ini. Asih gunung. Mas. Ketok gudi mas Mas. Ayo guys, sekarang kita sudah sampai di puncak Gunung Lorokan. Namanya puncak apa ya? MT Lorokan. MT 11 mdpl. Aduh. 100. Ini apa? Ulurun bayangnya. Ada ke sini. Ada yang mau foto gantian foto. Oke, sekarang kita sudah sampai puncak jam 1 MT Lorokan. Di belakang kita itu ada gunung dan pemandangan yang sangat bagus sekali. Yang apa? Tak tahu. Enggak tahu.
Sobat bayangan semuanya, meskipun kondisi hujan dan basah semua, alhamdulillah kami sangat menikmatinya. Setelah berfoto dan menikmati indahnya alam ciptaan Allah yang tak henti membuat lisan kami selalu memujinya, hujan pun reda dan berganti dengan sinar matahari yang menghangatkan tubuh kami. Akhirnya kami pun turun dan berencana mengambil jalur air terjun. Akan tetapi, ketika sampai di shelter yang kami gunakan untuk berteduh waktu hujan, kami dihadang oleh puluhan monyet di tengah jalur, sehingga kami harus berhenti dulu menunggu kawanan monyet tersebut minggir dari jalur. Dan akhirnya kami pun melanjutkan turun. Setelah sampai pos 1, kami pun mengambil jalur ke arah kiri karena berniat singgah dulu di air terjun. Jadi jika kalian ke Gunung Lorokan, naiknya bisa melalui jalur pintu masuk yang ada gapuranya, sedangkan turun melalui air terjun, sehingga kalian bisa menikmati sensasi segarnya air terjun tersebut. Tetapi ingat, ada peraturan yang harus ditaati ketika berada di lokasi air terjun. Menggunakan deterjen. Ini proses turun kali mampir di air terjun. Ini proses air terjunnya. Wow. Begitu sampai di air terjun, kami pun langsung menapakkan kaki di dinginnya air yang tak pernah kami temui di daerah kami yang panas. Serasa mandi di air es guys. Kurang lebih 1 jam kami mandi dan bermain di air terjun, sambil sesekali meneguk dinginnya air yang lebih dingin dari air kulkas tersebut. Setelah dirasa cukup, kami pun segera berkemas untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju base camp. Sekarang kita habis mandi di air terjun, basah-basahan. Sekarang kita mau langsung menuju ke base camp. Sobat bayangan semuanya, Gunung Lorokan ini sangat cocok bagi kalian yang belum pernah naik gunung tapi pengen mencoba. Karena menawarkan trek yang cenderung landai dan estimasi waktu pendakian yang sangat singkat, antara 30 sampai 60 menit. Di sini kalian bisa memilih untuk tektok atau ngecamp, semua terserah kalian. Terima kasih telah menonton video kami hingga selesai. Terima kasih atas like dan subscribe-nya. Sampai jumpa. Ini sekarang kita sudah turun. Kita ini mau pulang tapi mampir ke tempat makan dulu.